Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik jamaah sholat isya Masjid Harjono Sastro yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini alhamdulillah cuaca tidak hujan sehingga kita bisa berjamaah. Subhanallah, semoga kita semuanya bisa istiqomah untuk menjaga sholat 5 waktu ini. Sholawat dan salam tidak lupa semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada umatnya, kaum muslimin dan muslimat hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di sini saya akan membacakan hadis ya, sekedar kultum insyaallah 20 menit atau 15 menit lah ke depan kurang lebih. Ada hadis yang menerangkan kepada kita tentang keutamaan sholat isya dan subuh berjamaah. Semoga dengan mendengar hadis semacam ini nantinya kita tambah semangat untuk bisa menjaga sholat berjamaah. Walaupun hujan tetapi bisa sholat jamaah, itu luar biasa. Kados wau nggih Bapak Ibu nggih, subuhan gerimis nggih tetap mangkat, subhanallah. Itu pahalanya besar sekali. Ya. Dari Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya, berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama qoma nisfal laili wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Rawahu Muslim. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seolah-olah ia telah melaksanakan sholat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah ia telah melaksanakan sholat semalaman penuh. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu sampun nate salat dalu semalaman? Dereng nate nggih? Dereng nate. Kula nggih dereng nate. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kalau salat malam itu juga diselingi tidur, diselingi tidur. Jadi habis isya langsung sholat sampai subuh dalam Islam tidak diperbolehkan. Mboten angsal. Seperti dulu ada sahabat yang bertanya kepada istri Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Sehingga ketika mendengarnya, 3 sahabat itu merasa kurang amalnya, sehingga berazam, bertekad, kalau begitu saya akan berpuasa terus menerus. Yang satu mengatakan, kalau begitu saya akan sholat malam terus menerus. Jadi semalaman mau sholat terus begitu.
Kemudian yang ketiga, kalau begitu aku tidak akan menikah. Nah, gitu. Maka didengar oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dijelaskan. Ya. Sedangkan aku, kata Rasul, orang yang lebih takwa daripada kalian. Tapi saya berpuasa, tapi juga berbuka. Saya sholat malam, tapi juga tidur. Dan juga aku menikahi wanita-wanita. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Nah, seperti itu nggih. Jadi sholat semalam penuh itu memang tidak disyariatkan. Ya, jadi memang ada anjuran untuk sholat malam. Ya, hanya saja dibatasi dengan ya tidur dulu, baru kemudian sholat malam, seperti itu. Ya. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat yang lain disebutkan, man syahida al-isya'a fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfa lailin wa man shola al-isya'a wal fajra fi jama'atin kana lahu ka qiyami lailatin. Yang artinya barang siapa menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam. Dan barang siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah, maka baginya dapat pahala seperti sholat semalaman. Ya, Masya Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi pahalanya, nilainya itu seperti itu Bapak Ibu. Sehingga dari dua hadis ini bisa kita ambil faidah. Di antaranya adalah yang pertama, dianjurkan menjaga sholat isya dan subuh secara berjamaah. Karena kalau dua sholat ini dijaga, tentu sholat yang lainnya lebih mudah untuk dijaga. Yo ngapunten nggih, dong-dong ingkang bolong niku asar. Bisnya karyawan gitu, kesupen. Nanggung ngoten nggih. Tapi kalau bisa jamaah ya bagus. Kemudian yang kedua, menjaga sholat isya dan subuh merupakan tanda keimanan. Jadi menjaga sholat isya dan subuh itu merupakan tanda keimanan. Kenapa demikian? Karena ketika itu keadaan gelap, sedang, dan juga di saat sholat malam, sholat isya maksudnya, itu sebagian kaum muslimin waktu-waktu untuk makan malam. Tapi bisa digunakan untuk sholat isya berjamaah, itu luar biasa. Kemudian yang ketiga, orang yang meninggalkan sholat isya dan subuh berjamaah adalah orang yang ada uzur. Uzur itu alasan syar'i seperti sakit, kemudian ada tamu yang tidak bisa ditinggal karena suatu hal, mungkin ngurusi ibu, bapak yang sudah sepuh, sakit, nah umpamanya itu termasuk uzur. Termasuk hujan lebat, ya, hujan lebat deras banget, nggak ada payung, gitu, mantelnya, aduh, dibawa motor pas anaknya pergi, nah, sehingga nyuwun ngapunten mboten saged tindak ke masjid. Nah, hal seperti itu tidak mengapa. Dan juga dikhawatirkan kalau kita itu lalai dari sholat isya dan subuh berjamaah, dikhawatirkan kita terjangkiti penyakit munafik. Jadi kita harus takut dengan itu, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai diri kita itu terindikasi munafik. Nah, caranya bagaimana? Kita menjaga sholat isya dan subuh secara berjamaah, supaya kita terhindar dari sifat kemunafikan. Kemudian yang keempat, keutamaan sholat isya berjamaah yaitu seperti
mendapat pahala melaksanakan sholat separuh malam. Sedangkan sholat subuh kalau kita lakukan secara berjamaah maka mendapatkan pahala seperti sholat semalaman penuh. Luar biasa nih. Nah, apalagi itu dilakukan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram Bapak Ibu nggih, di Mekah atau di Madinah. Menawi mangke Bapak Ibu nggih, semoga Bapak Ibu Allah mudahkan untuk pergi ke tanah suci nggih, ibadah umroh atau haji. Nanti mudah-mudahan nggih semua jamaah Masjid Hartono Sastro nggih, mudah-mudahan bisa pergi ke tanah suci nggih. Maka sholat di sana kalau di Masjid Nabawi itu kita sholat sekali saja itu nilainya seperti kita itu sholat 1000 kali di masjid lain. Itu nggih, 1000 kali loh Bapak Ibu nggih. Jadi umpamanya kita ikut sholat isya berjamaah di Masjid Nabawi di Madinah 1 kali, maka itu kalau kita sholat di sini itu seperti 1000 kali. Gitu. Terus kalau sholat di Mekah di Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya itu, maka 1 kali itu nilainya adalah 100.000 kali. Masya Allah, 100.000 Bapak Ibu nggih. 1000 sama 100.000 ageng pundi Mak Jo? Mak Jo nggih, 100.000 kali 1000 ageng pundi? 100.000 nggih. Laras nggih. Nggih. Itu pahalanya luar biasa nggih. Jadi kalau di Masjidil Haram sholat sekali itu mendapatkan 100.000 nggih, 100.000. Jadi Masjidil Haram 1 kali sholat senilai 100.000 sholat di masjid lainnya. Nanti nggih. Sehingga dalam sebuah hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatun fi masjidi hada khairun min alfi sholatin fi ma siwahu illa al masjidil haram." Sholat di masjidku ini, maksudnya di Masjid Nabawi, ini lebih baik dari 1000 sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Semoga kita semuanya diberi kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu untuk menjaga sholat 5 waktu kita secara berjamaah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya nantinya bisa ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Amin ya robbal alamin. Mekaten kemawon ingkang saged kula aturaken kathah kirangan nyuwun papunten. Monggo kita pungkasi, kita akhiri mawi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.